Masih ramai di lini masa, kisah di balik layar ajang Miss Universe Indonesia 2023. Polda Metro Jaya pun mengusut dugaan pelecehan seksual finalis Miss Universe Indonesia 2023 yang dilakukan oleh oknum penyelenggara saat agenda body checking. Bagaimana perkembangannya? Bergabung bersama kami kuasa hukum pelapor Melissa Anggraini. Sebelumnya kami juga sudah menghubungi pihak penyelenggara Miss Universe Indonesia, namun hingga Kamis sore ini masih belum mendapatkan respon. Saya sapa langsung Mbak Melissa. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore Mbak Puspa. Mbak Melissa, informasikan kepada kami perkembangan terbaru dari laporan teman-teman finalis Miss Universe seperti apa? Iya, setelah kami melaporkan tanggal 7 Agustus yang lalu di Polda Metro Jaya, kemarin siang kami sudah diperiksa sebagai pelapor yang mewakili para korban ini untuk dimintakan keterangan dalam berita acara. Nah, dari informasi yang kami peroleh dari Kasubdit PPA, beliau sampaikan dalam hari kemarin sudah akan langsung datang ke hotel tempat terjadinya peristiwa tanggal 1 Agustus itu Mbak Puspa. Sehingga langsung dicek terkait dengan CCTV, mungkin akan dipanggil juga pihak-pihak yang berkaitan dan bisa menjelaskan mengenai kejadian di tanggal 1 itu. Karena memang peristiwanya dilakukan di ballroom sebuah hotel itu, Hotel Sun Pacific, di mana di dalam ballroom itu hanya disekat dengan banner dan sekat-sekat seadanya, bisa diartikan bukan sebuah ruangan tertutup ketika dilakukan adanya body checking. Dan dalam waktu dekat akan diminta keterangan para korban ini sebagai saksi korban di Polda Metro Jaya. Namun karena memang dari beberapa korban tidak berada di Jakarta, sehingga kami butuh waktu untuk membawa mereka dan dimintakan keterangannya di Polda. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini seluruh korban ini akan diperiksa. Gitu. Mbak Melissa, informasi dari para korban, apa saja sebetulnya poin-poin yang merasa dilanggar dari kontrak yang mereka lihat pertama atau dari aturan yang mereka lihat pertama oleh pihak penyelenggara terkait dengan laporan yang Anda sampaikan ke polisi? Iya, yang pertama dari kontestan yang mengikuti Miss Universe Indonesia ini, mereka kan bukan kali pertama mengikuti ajang kecantikan seperti ini. Tetapi baru kali ini mereka mengalami yang namanya body checking. Dan ditambah lagi ketika dilakukan body checking, tidak pernah ada informasi terlebih dahulu yang disampaikan kepada para peserta. Dan ini diadakan 2 hari sebelum atau menjelang grand final. Mereka sejatinya sebenarnya pada saat itu tuh diinformasikan bahwa akan dilakukan fitting. Seperti itu. Dan tidak pernah ada di dalam rundown acara bahwa ada body checking. Jadi dari sini kita bisa melihat tidak pernah ada concern dari para peserta dan mereka menyampaikan mereka sangat kaget ketika begitu sampai di bilik yang tadi saya jelaskan, mereka diminta untuk undress. Dan di dalam kondisi seperti itu, ada relasi kuasa tentunya mereka menjadi ada pergolakan batin, mereka terlalu bingung harus seperti apa, ditambah lagi 2 hari menjelang grand final. Dan di dalam kondisi mereka bimbang, mereka diminta undress, mereka rasa apakah harus seperti ini, kenapa bahkan ada laki-laki di dalam ruangan sekecil itu. Belum lagi ada bahasa-bahasa yang mereka merasa dihinakan sebagai perempuan, dan di ajang kontestan sebesar Miss Universe mereka justru tidak merasa dihargai sebagai perempuan. Oke, Mbak Melissa, kondisi korban saat ini seperti apa Mbak? Dari 30 sebenarnya yang mengalami sexual harassment ini ada 30, seluruh finalis yang mengikuti karantina di hotel tersebut mengalami, tetapi tidak banyak yang mampu berbicara, mengingat memang dalam kondisi sebagai korban pelecehan tentu tidak mudah ya Mbak ya. Tetapi ketika mereka melihat teman-temannya sudah mulai speak up, mereka menjadi kuat bersama-sama untuk menyampaikan kebenaran ini. Kalau ditanya mungkin masih ada trauma, tetapi sekarang mereka sudah memiliki tujuan yang lebih mulia, yaitu membuka Iya Mbak Melissa, silakan dilanjutkan. Iya, sekarang mereka memiliki beban moral yang ingin disampaikan kepada publik bahwa mereka ini tidak ingin kejadian seperti yang pada saat mereka alami ini terjadi lagi di kemudian hari. Kira-kira seperti itu. Oke, Mbak Melissa, sempat ada komunikasi dengan pihak penyelenggara atau Miss Universe Indonesia? Tidak pernah, belum ada komunikasi apapun, tetapi dalam beberapa waktu kemarin kami mungkin kalau tidak salah benar-benar kemarin ya, ownernya dari Miss Universe Indonesia
dia selaku National Director menyampaikan dan disebutkan juga dalam IG resmi Miss Universe Indonesia terkait mereka baru mengetahui ini di media sosial. Nah, ini jelas-jelas kami bantah karena kami juga memiliki bukti bahwa dia telah mengetahui dari kejadian tanggal 1, tetapi mereka seolah-olah tutup mata, tidak mau tahu dan tidak tidak mau peduli dengan apa yang dialami oleh para kontestan. Jika memang ini bertentangan dengan value perusahaan itu dan ini hanyalah tentu mereka sudah dari awal-awal mengklarifikasi dan juga mengecam seperti yang dilakukan oleh beauty pageant yang lainnya, tetapi sampai hari ini kami tidak melihat ke situ. Artinya tidak ada pembelaan, tidak ada minta maaf yang dilakukan oleh National Director, padahal National Director itu adalah seorang perempuan juga ya. Iya, sementara yang kami sampaikan ini kan adalah fakta dari beberapa korban, bukan halusinasi seperti itu Mbak, bahwa body checking dengan menelanjangi di bagian atas para kontestan ini kan fakta, dan ini kita bisa buktikan dan kita sudah sampaikan juga ke Polda. Oke. Mbak Melisa, kabarnya kemarin sempat audiensi dengan Kemen PPPA? Ya. Bagaimana hasilnya? Ada rekomendasi apa, Mbak Melisa? Ya, saya bersama beberapa korban bertemu dengan Ibu Kementerian Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ibu Bintang menyampaikan untuk kepada para korban mengapresiasi tentunya dan memberikan support kepada para korban untuk terus dan berani mengungkapkan kebenaran, memutuskan mata rantai yang seperti ini sehingga kedepannya tidak ada lagi. Bahkan Ibu Bintang menyampaikan apa yang dilakukan oleh teman-teman saat ini itu bukanlah demi dirinya sendiri, tetapi demi seluruh wanita Indonesia, apalagi yang benar-benar passion di bidang beauty. Dan dalam pertemuan kemarin disampaikan oleh Ibu Bintang, beliau KPPPA akan mensupport baik terkait dengan psikologis korban, juga akan mensupport dalam proses persidangan nanti. Seperti itu. Oke, Mbak Melisa, kalau kita lihat di lini masa beberapa pemenangnya termasuk juaranya sampai saat ini belum berani speak up, menahan untuk berbicara, berkomentar soal hal ini. Kalau dari Anda, ada berapa banyak finalis yang berani speak up? Saya melihat sudah hampir 10 ya yang sudah berani speak up. Tetapi baru-baru ini ada juga yang muncul. Kami kan memang mendengar bahwa para korban ini baik yang sudah speak up ataupun yang belum kan dihubungi oleh pihak perusahaan. Nah, seolah-olah mereka diminta untuk tidak ikut bersuara. Tapi kemudian tetap ada yang berani untuk menyampaikan, tetapi ada juga yang diam. Bahkan baru-baru ini kami mendengar salah satu finalis menyampaikan bahwa dia tidak mengalami apa yang disampaikan oleh teman-temannya. Padahal dari keterangan klien kami yang menyampaikan itu jelas-jelas dia ada berada di satu ruangan karena ada beberapa kontestan dilakukan body checking tidak sendiri-sendiri tapi bersamaan. Jadi ketika klien kami masuk ke ruangan itu dia melihat juga teman-temannya yang lain juga sedang dilakukan body checking seperti yang mereka alami. Seperti itu. Baik. Apa kemudian upaya lanjutannya, Mbak Melisa? Kami terus akan mengawal proses hukum ini. Para korban juga sudah siap untuk memberikan keterangan di persidangan. Pertama tentu di proses penyelidikan, penyidikan sampai di proses persidangan. Mereka benar-benar sudah ingin menunjukkan bahwa apa yang mereka pelajari ketika berada di karantina Miss Universe ini, bahwa kita harus sexual harassment against, bahwa perempuan harus berani bersuara, itu tidak hanya sekedar sebagai konten atau sebagai aksesoris di dalam Miss Universe, tetapi mereka benar-benar melakukan itu di dunia nyata, terutama ketika mereka sendiri yang mengalami, ketika teman-teman mereka sendiri yang mengalami. Jadi kami tentu berharap kita semua mendukung para korban ini dan mengapresiasi, jangan ada victim blaming terhadap mereka. Begitu. Baik, ketika pemerintah sudah ikut terlibat, kita harapkan ada titik terang untuk mencari keadilan dari teman-teman pelapor finalis Miss Universe Indonesia, karena harusnya kontestan atau ajang yang mengangkat harkat martabat perempuan, ini justru mereka merasa direndahkan. Mbak Melisa Anggraini, terima kasih banyak atas sharingnya hari ini di CNN Indonesia Connected. Selamat sore. Salam sehat. Terima kasih.